Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalian nonton nggak video renungan saya di minggu lalu? Di minggu lalu, Yesus berperan sebagai guru, pengkhotbah, dan juga eksorsis atau istilahnya dukun lah. Nah, hari ini Yesus selain berperan sebagai guru, Yesus juga berperan sebagai dokter. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu punya nggak dokter langganan? Dokter yang tiap Bapak Ibu sakit, terus berobat ke dokter itu pasti sembuh. Bapak Ibu pasti juga pernah pergi ke dokter lain yang sakitnya sama, dikasih resep obat juga sama, tapi kok hasilnya beda? Tidak sembuh. Tapi begitu kita ke dokter langganan kita, pasti sembuh. Pernah nggak perhatiin seperti itu? Hari ini pun begitu. Setelah Yesus keluar dari rumah ibadat, Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dan di rumah itu terbaring ibu mertua Simon yang sedang sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Yesus pun pergi ke tempat perempuan itu. Dan hanya dengan menyentuh tangannya Yesus membangunkan dia dan lenyaplah demamnya. Sungguh perbuatan yang sangat ajaib. Suatu mukjizat. Bayangkan bila ada Yesus di zaman sekarang. Hanya dengan menyentuh tangannya saja, sakit demam sembuh. Pada Injil memang tidak dijelaskan apa saja penyakit yang dapat disembuhkan Yesus. Tapi pada Injil Markus 1 ayat 34, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Jadi kita semua percaya ya, pasti semua penyakit dapat disembuhkan. Tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Tapi lagi-lagi, apakah semua orang akan senang bila ada Yesus di zaman sekarang? Seseorang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Apakah semua senang? Saya rasa tidak. Karena Yesus menyembuhkan orang tidak semata-mata ingin menyembuhkan mereka. Tapi Yesus membawa misi. Misi untuk mengajarkan mereka. Misi untuk memberitakan Injil. Misi untuk mempertobatkan mereka. Menyembuhkan hanyalah sampingan. Tapi Yesus ingin mengajarkan pengajarannya kepada semua orang. Dan bagaimana reaksi orang di zaman sekarang kalau tahu misi rahasia Yesus, bahwa Yesus datang untuk mempertobatkan mereka, memurtadkan mereka? Pasti sudah digeruduk Yesus. Pasti banyak yang tidak suka. Dianggap menyebarkan berita hoax lah, dianggap mengajarkan sekte sesat lah, dianggap nabi palsu lah, dan sebagainya. Bahkan bisa jadi Yesus dihakimi, dibakar hidup-hidup, atau disalibkan kembali. Kita tidak tahu. Belum lagi dari dokter atau orang-orang yang merasa tersaingi karena menutup rezeki mereka. Pasti mereka protes dengan cara mereka. Nah, sekarang bayangkan bagaimana kalau kita sendiri yang diberikan kekuatan penyembuhan seperti Yesus. Apakah kita akan menyembuhkan orang lain? Ya, pasti kita akan menyembuhkan orang lain. Tapi mungkin keluarga kita, teman kita, kenalan kita. Tapi apakah semua orang? Atau memilih-milih orang? Lalu apakah kita akan menyembuhkan semua orang itu dengan cuma-cuma? Sepertinya tidak ya. Pasti kita akan menyembuhkan dengan berbagai macam syarat. Dengan imbalan tentu saja. Tapi Yesus lain. Yesus hari ini menyembuhkan ke semua orang tanpa syarat. Tentu saja sekali lagi ya,
Yesus tidak semata-mata menyembuhkan mereka begitu saja. Karena pasti di awalnya, pasti Yesus akan memberikan pengajarannya. Namun ujungnya, mau orang itu menerima atau tidak ajaran itu, Yesus tetap pasti menyembuhkan orang itu. Itulah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga adalah salah satu nabi yang diberikan anugerah untuk menyembuhkan banyak orang. Dan sekali lagi, kita seharusnya bangga akan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada satu perbedaan loh antara Yesus dan orang-orang yang dapat menyembuhkan atau dokter pada umumnya di zaman sekarang ini. Perbedaannya adalah setara seorang penyembuh atau dokter dapat menyembuhkan pasiennya, dia mulai terkenal dan mulai banyak pasien yang datang kepadanya, pasti dia akan menetap. Tapi beda dengan Yesus. Dia tidak menikmati popularitasnya. Yesus lebih memilih untuk pergi, untuk melakukan pengajaran di tempat lain, dan melakukan penyembuhan di tempat lain. Pada Markus 1 ayat 38, jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitahukan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Dan bisa dibilang Yesus itu fokus pada pekerjaannya untuk memberitahukan Injil. Yesus datang tidak hanya untuk menyembuhkan satu kota, tapi menyembuhkan semua kota. Yesus mengajar ke semua kota. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita memang tidak punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Tapi sepatutnya kita berbangga oleh teladan yang diberikan Yesus Kristus sendiri. Hari ini, lewat Injilnya, Yesus ingin memberitahukan pengajaran dan teladannya untuk fokus pada pekerjaan, setia, melayani semua orang tanpa pamrih, dan segala kebaikan yang diajarkan kepada kita, apapun profesi yang kita jalani. Semua itu demi apa? Bukan demi kita pribadi, tapi demi kemuliaan Tuhan. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita mengikuti semua teladan yang Dia berikan kepada kita, agar kita semakin pantas dan layak menjadi pengikut Tuhan. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.